Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dini Rahmawati, dosen program studi D4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Bandung. Pada video ini, saya akan mendokumentasikan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah sensor dan transduser sebagai bagian dari portofolio PDD UKT-PT dalam rangka sertifikasi dosen. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai prinsip kerja, karakteristik, dan aplikasi berbagai jenis sensor dan transduser yang digunakan pada sistem instrumentasi, otomasi, serta Internet of Things. Selain menguasai konsep dasar, mahasiswa juga diarahkan untuk mampu memilih sensor yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi, menganalisis karakteristiknya berdasarkan datasheet, serta mengintegrasikannya ke dalam sebuah sistem pengukuran. Pada sesi pembelajaran ini, proses belajar akan dilaksanakan secara interaktif melalui pemaparan konsep, diskusi, studi kasus, serta kegiatan yang mendorong mahasiswa untuk berpikir aktif, kritis, partisipatif, dan mampu menghubungkan teori dengan penerapannya di dunia industri. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah yaitu CPL 1, 2, 4, 5, dan 10. Tujuan belajar atau CPMK dari mata kuliah ini yaitu mampu menguasai konsep sains alam dan prinsip dalam mengaplikasikan matematika rekayasa pada sistem elektronik, sistem kendali, dan instrumentasi elektronik. Materi pembelajaran dari mata kuliah ini terdiri atas pembelajaran sensor dan transduser, karakteristik sensor dan transduser, prinsip-prinsip pendeteksian fisika, pembacaan datasheet, karakteristik dan aplikasi dari sensor-sensor, gaya, tekanan, dan sentuh, posisi, perpindahan, level, kecepatan dan akselerasi, cahaya, temperatur dan kelembaban, kimia, serta sensor nano. Yang diakhiri dengan rancangan aplikasi sederhana pengukuran elektronika dengan menggunakan komponen-komponen sensor transducer. Semoga dokumentasi pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus mencerminkan upaya peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Selamat mengikuti perkuliahan. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum kembali. Ini adalah pertemuan kita yang kedua dengan judul praktikum jembatan Whetstone. Semuanya udah pada dibaca job sheet-nya sebelumnya? Sudah. Nah, untuk direview kembali bahwa tujuan untuk praktikum yang kedua mengenai jembatan Whetstone ini memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah kalian akan memahami cara pengoperasian dasar dari jembatan Whetstone. Lalu yang kedua adalah bagaimana kalian mengukur resistansi pada jembatan Whetstone. Nanti akan ada dua tabel untuk representasi baik itu dari tujuan yang pertama maupun yang kedua. Untuk pengetahuan dasar yang harus kalian miliki di praktikum ini adalah mengetahui tentang dasar teori penggunaan hukum Ohm, lalu yang kedua adalah familiar dengan pengoperasian rangkaian DC, seri, dan paralel. Itu udah dipelajari di semester sebelumnya ya, jadi diharapkan bisa diaplikasikan yang sekarang. Selain itu juga ada pembagi tegangan yang merupakan rangkaian dasar dari jembatan Whetstone itu sendiri. Nanti kalian akan melihat bahwa kinerja dari rangkaian ini itu sama seperti pembagi tegangan yang kita gabungkan secara dalam satu kesatuan. Oke, untuk rangkaian yang akan kalian gunakan akan seperti yang terlihat pada proyektor. Nanti akan kalian hubungkan sesuai dengan wiring yang ada di gambar. Pengujian yang pertama kita tidak akan menggunakan rangkaian op-amp, jadi kita hanya akan fokus mengobservasi output dari rangkaian jembatan Whetstone. Di rangkaian ini kalian sudah tidak harus melakukan merangkai jembatan sendiri karena ini sudah berupa modular, sehingga untuk menginput nilai resistansi di bagian R2 dan R3 ini kalian tinggal melakukan seleksi dari nilai resistansi yang kalian butuhkan. Nanti akan ada variasi rasio dari jembatan yang akan kalian variasikan, serta ada analisis mengenai rasio ini terhadap luaran dari rangkaian ini. Untuk rangkaian yang pertama, kalian akan merubah nilai resistansi variabel yang akan kalian hubungkan ke kaki Rx di sini. Ada di kaki, kalau misalnya di rangkaian biasa itu kita sebutnya dengan R1, R2, R3, dan R4, tapi kalau di sini rangkaiannya kita sebut dengan Rx. Lalu untuk yang R4-nya akan dihubungkan dengan resistor dekade yang kalian akan variasikan untuk mencapai kestabilan output dari rangkaian untuk mendapat kondisi stabil.
Dari tabel yang akan kalian isi itu akan ada 4 kolom yang harus diisi. Yang pertama adalah analisis resistansi dari nilai dekade yang mengakibatkan jembatan ini menjadi stabil berapa, nanti akan kalian tuliskan di dalam tabelnya. Lalu akan ada nilai tegangan paling kecil yang didapatkan dari rangkaian, itu sebagai analisis mengenai pembagi tegangannya. Rumus dasar dari rangkaian ini untuk mendapatkan nilai referensi RS yang kalian setting pada resistor dekadenya, kalian menggunakan rumus R1 per R2 dibagi RS per Rx. Nanti itu akan kalian aplikasikan untuk menghitung nilai resistansi awal RS sebelum kalian merubah nilai RS sesuai dengan kombinasi yang ada pada tabel. Untuk tabelnya di sini ada 3 bagian. Yang pertama dengan rasio R1 dan R2-nya 1:1, lalu yang keduanya itu adalah 10:1 dan kebalikannya. Sehingga kalkulasi dari persamaan tadi bisa menghasilkan variasi nilai RS yang berbeda-beda, namun tujuannya akan tetap sama, yaitu menghasilkan output dari rangkaian yang paling stabil. Oke, dari prosedur ini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan untuk mengambil komponen sesuai dengan job sheet yang akan kita kerjakan hari ini. Sebelum memulai pengambilan data, ketika sudah selesai melakukan perangkaian untuk rangkaian praktikumnya, kalian bisa mengangkat tangan untuk saya cek terlebih dahulu. Lalu setelah oke rangkaiannya, kita akan bisa melakukan pengukuran. Bisa dipahami? Oke, jangan lupa JSA dan JSO-nya ya untuk diaplikasikan. Baik. Setelah 3 kali 50 menit kita melakukan praktikum, hari ini kita sudah merapikan meja dan juga tadi jurnalnya juga sudah dikerjakan ya. Nah, dari praktikum kita hari ini ada yang bisa membantu memberikan kesimpulan? Mungkin dari yang ini aja, yang rasio. Tadi kan ada 3 rasio yang kita coba, 1:1, 1:10, dan 10:1. Tadi yang datanya paling bagus itu yang rasio berapa sih? Ya 1:1 ya, nggak akan masuk ke. Nah, setelah itu kalian bisa melihat ya, ketika resistansinya paling kecil, dia juga memberikan output paling stabil atau paling balance ketika kita dapatkan paling mendekati ke 0. Untuk nilai RS-nya pun yang paling dekat dengan hasil perhitungan adalah yang ketika rasionya 1:1. Nah, dari situ kalian bisa mengevaluasi bahwa ternyata dari teori dengan hasil praktikum memang tidak memiliki deviasi secara teknis yang terlalu jauh ya. Mungkin kalian juga bisa mengamati bahwa mungkin nilai resistor yang digunakan di dalam modul ini pun dalam kondisi nilai toleransi yang masih sangat bagus juga. Nah, ketika kalian mulai masuk ke rasio yang 10:1, 1:10 itu mulai kesulitan ya ketika kalian melakukan pencarian nilai balance, tegangan balance dari rangkaiannya, karena memang nilainya 10 kali lebih besar daripada nilai yang awalnya sudah setimbang yang di rasio 1:1. Untuk nilai tegangan yang kita gunakan hari ini adalah masih menggunakan tegangan DC. Untuk diketahui bahwa rangkaian ini bukan hanya untuk tegangan DC saja, tapi bisa kita gunakan untuk rangkaian menggunakan sumber tegangan AC juga. Itu akan kita coba di pekan depan. Untuk hari ini kita akan evaluasi sampai sini saja. Jangan lupa untuk dikerjakan laporannya dan dikumpulkan sesuai dengan deadline di e-learning secara digital ya. Formatnya masih menggunakan format PDF. Jangan sampai kalian mengumpulkan lebih dari deadline-nya karena akan ada pengurangan nilai ya untuk setiap keterlambatannya. Baik, untuk hari ini jika ada yang masih mau ditanyakan dipersilahkan. Tidak ada, cukup? Oke, jika sudah cukup, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian pembelajaran pada video yang saya sajikan.
Melalui materi yang telah dipelajari, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami konsep, namun mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dalam pemilihan karakteristik sensor yang tepat. Demikian rangkaian video yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.